Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah melakukan KKN tematik Kudus tahun 2022 yang beranggotakan Muhammad Gingga Nasrullah, Muhammad Andiri Rahman, Regita Sonia, Salza Elian Fatur Iza, dan Dimas Imam Bramantio. Kami telah melakukan KKN pada tanggal 2 November hingga 10 Desember 2022. Pelaksanaan KKN tematik bertempat di Desa Kaliputu, Kecamatan Kudus Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kudus merupakan kabupaten yang memiliki potensi yang besar karena letak kota yang sangat strategis, terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobongan, sehingga memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah kabupaten di sekitarnya. Salah satu usaha yang banyak diminati di Kudus yaitu makanan tradisionalnya yang bernama jenang. Pelaksanaan KKN tematik berfokus pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM produk pangan yaitu Omah Jenang Kudus Rizkina dan Jenang Kudus Karomah. Kedua UMKM tersebut berfokus pada produksi jenang yang merupakan oleh-oleh atau ciri khas dari Kabupaten Kudus. Telah dilakukan survei oleh mahasiswa mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran jenang yang menghasilkan ide dan inovasi untuk menyelesaikan keterbutuhan serta permasalahan di dua UMKM tersebut. Maka dari itu, dibentuknya program unggulan multidisiplin dan monodisiplin. Program monodisiplin sendiri merupakan pelaksanaan program yang dilakukan secara mandiri atau perseorangan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh di masing-masing latar belakang program studi peserta KKN. Berikut program monodisiplin yang telah kami laksanakan. Program ini merupakan program kerja yang dibuat untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan produksi khususnya dalam hal input dan output barang. Program ini didasari dengan adanya permintaan dari pemilik usaha Jenang Rizkina yang mengeluhkan tentang kurangnya prosedur pencatatan dalam proses produksi baik input maupun output. Program ini menghasilkan 3 logbook input dan output produksi. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam membayarkan pajaknya secara daring. Program ini memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar mereka bisa mengisi SPT dan juga membayarkan pajak secara online. Program ini didasari dengan adanya permintaan dari pemilik usaha Jenang Rizkina yang mengeluhkan tentang sulitnya membayar dan melaporkan SPT secara online. Hal tersebut yang mendorong kami untuk mengerjakan program kerja ini guna membantu jalannya wajib pajak dan keberlangsungan usaha. Pelaksanaan program kerja ini dimulai dengan memaparkan dan memberikan presentasi tentang tata cara membayar pajak dan melaporkan pajak online serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. Adapun untuk output dari program ini adalah melaporkan SPT tahunan dan membuat Excel tentang perhitungan pajak yang harus disetorkan. Program ini didasari dengan dilakukannya survei mengenai keberlangsungan pembuatan jenang di toko UMKM Omah Jenang Kudus Rizkina dan juga diketahui masalah-masalah yang dihadapi pengrajin jenang di sana, yaitu pengolahan limbah produk samping. Maka dari itu dibentuknya program berupa pemanfaatan limbah jenang air kelapa menjadi pupuk cair. Pupuk cair digunakan bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi limbah produksi dan penggunaannya ramah lingkungan. Output yang direncanakan program ini adalah menghasilkan produk olahan berupa pupuk cair dari limbah jenang berupa air kelapa yang diharapkan dapat menambahkan variasi bisnis yang dilakukan pemilik toko. Juga pembuatan pupuk ini dianggap mampu mengurangi sampah yang ada di lingkungan produksi dan dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara.
Program ini didasari dengan dilakukannya survei mengenai keberlangsungan pembuatan jenang dan juga diketahui masalah-masalah yang dihadapi pengrajin jenang, yaitu ide variasi baru jenang. Maka dari itu dibentuknya program berupa pembuatan produk olahan kemasan edible film yang diharapkan dapat mengurangi limbah plastik dan menambahkan variasi produk jenang. Output yang direncanakan program ini adalah menghasilkan produk olahan berupa edible film yang diharapkan dapat menambah variasi produk jenang. Program ini dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pengertian pupuk cair dan edible film, serta manfaat dari program ini dan cara pembuatannya. Halo, perkenalkan saya Regita Sonia dari Departemen Teknik Industri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program monodisipliner saya. Program yang pertama adalah perancangan layout produksi. Setelah melakukan survei, kami menemukan bahwa alur pergerakan barang dimulai dari bahan baku masuk hingga keluarnya barang jadi masih kurang beraturan dan belum teroptimalisasikan dengan baik, sehingga perlu adanya perbaikan untuk menunjang efisiensi gerakan pekerja. Program pertama ini dibuat dengan bentuk rancangan layout yang bertujuan untuk menunjang efisiensi gerakan, mengoptimalisasikan penggunaan area produksi yang belum dimanfaatkan seperti lahan dan gudang penyimpanan, dan memperbaiki alur produksi agar menjadi searah mulai dari raw material storage sampai dengan shipping area. Output dari program pertama ini yaitu peta rancangan layout produksi yang dibuat menggunakan Microsoft Visio. Program kerja yang kedua adalah sosialisasi green manufacturing dan zero waste menggunakan klasifikasi tempat sampah. Melihat banyaknya limbah, dimulai dari limbah cair hingga padat, dari kelapa dan beras menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga sangat diperlukan untuk membuat suatu media atau wadah pembuangan limbah agar limbah dapat digunakan kembali dengan mudah. Klasifikasi tempat sampah yang dibuat berdasarkan jenis limbahnya dapat memudahkan karyawan untuk memisahkan jenis-jenis limbah, sehingga akan jauh lebih mudah untuk digunakan kembali dan dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Salza Elian Fatur Ihzah dengan NIM 25011914036 dari Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program monodisiplin saya pada KKN tematik Kudus tahun 2022. Yang pertama yaitu sosialisasi rekomendasi standar produksi sesuai CPPB IRT yang dilaksanakan di UMKM Omah Jenang Kudus Rizkina. Keadaan tempat produksi dari awal penerimaan barang hingga pengemasan masih didapati beberapa hal yang belum sesuai dengan produksi higienis, bersih, aman, dan layak. CPPB IRT merupakan persyaratan produksi yang wajib dipenuhi oleh produsen industri rumah tangga untuk menciptakan produk pangan yang bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Output yang dihasilkan dari program ini yaitu berbentuk hard file mengenai standar produksi sesuai CPPB IRT dan pemberian poster 6 langkah CTPS atau cuci tangan pakai sabun kepada pemilik UMKM. Lalu, program monodisiplin yang kedua yaitu pendampingan pembuatan informasi nilai gizi atau ING pada kemasan produk yang dilaksanakan di UMKM Jenang Kudus Karomah setelah melihat masih minimnya informasi dalam kemasan. Salah satunya yaitu belum didapati informasi nilai gizi. Hal-hal tersebut merupakan informasi penting yang wajib dicantumkan sesuai dengan penetapan ketentuan label dan iklan pangan olahan. Telah dilaksanakan pendampingan mengenai cara pembuatan ING pada hari Rabu 30 November 2022 pada jam 14.30 hingga 15.00. Output yang dihasilkan yaitu soft file berupa ING yang dapat diterapkan pada kemasan produk Jenang Kudus Karomah. ING yang diberikan untuk 2 kemasan yaitu pada kemasan produk yang berisi 15 biji jenang dan kemasan produk yang berisi 40 biji jenang.
Harapannya, kedua program monodisiplin tersebut dapat meningkatkan kesadaran para pemilik UMKM dalam hal gizi kesehatan masyarakat, serta selalu memperhatikan rumah produksi mengenai kebersihan, keamanan, serta menghasilkan produk yang layak untuk dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dimas Imam Bramantio, mahasiswa peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang program monodisipliner saya. Program pertama yaitu pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi briket di rumah produksi Jenang Karomah. Usulan program ini dibuat setelah dilakukan survei pada UMKM Jenang Karomah, melihat dari pengolahan limbah arang batok kelapa yang mana setiap hari saat produksi dibuang ke TPS dan memakan biaya untuk pembuangan limbah. Pembuatan briket digunakan sebagai solusi untuk mengurangi limbah tersebut, karena proses produksinya relatif sederhana dan hasil pembuatan briket banyak diminati, maka briket dapat menjadi tambahan sumber pembiayaan bagi UMKM Jenang Karomah. Untuk output yang direncanakan yaitu menghasilkan produk olahan berupa arang briket dari limbah batok kelapa. Untuk program yang kedua yaitu pembuatan lubang resapan biopori pada area produksi Omah Jenang Kudus Rizkina. Usulan program ini dibuat setelah melakukan survei pada tempat produksi UMKM Jenang Rizkina, melihat dari tempat produksi yang dapat dikatakan kurang memenuhi syarat yang dimana terdapat genangan air yang tidak mengalir dengan baik. Program ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya serap tanah sehingga air dapat terserap secara optimal. Selain itu, lubang biopori dapat bermanfaat bagi lingkungan kerja untuk mengurangi jumlah sampah organik seperti sampah ampas kelapa dan dedaunan, serta dapat meningkatkan kesuburan tanah. Output yang dihasilkan yaitu pipa lubang resapan yang tertanam di area produksi UMKM Omah Jenang Rizkina.